Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa kita akan membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kamera, entah fotografi dan juga videografi. So, kalau kalian belum subscribe, silahkan langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan terbaru dari kita. Sesuai dengan judulnya, kita akan membahas tentang Sony A7 Mark IV. Tapi sebelumnya, disclaimer dulu, gue belum pegang produknya, gue belum dapat kesempatan dari Sony Indonesia buat nyicipin langsung, rasa fisiknya seperti apa gue juga belum tahu. Tapi di sini gue berusaha untuk kita mengambil beberapa gambaran dari review-review yang ada di YouTube luar gitu kan. Dari impresi-impresi yang udah ada di luar sana. Tetap gue berusaha untuk mendapatkan unit aslinya untuk dicobain, untuk memberikan review yang lebih komprehensif gitu kan, biar kalian tidak haus konten gitu pembahasan soal A7 Mark IV. Makanya dibuatlah video ini kayak pas kita bahas DJI Ronin 4D kemarin. Kita berdasarkan beberapa poin-poin yang gue buat di sini yang gue lihat dari review-review di luar sana gitu. Jadi buat info dulu, A7 Mark IV ini adalah jajaran A7 Sony, jajaran full frame mirrorless mid-range-nya Sony, dan dia itu tidak spesifik untuk lebih ke video atau untuk lebih ke foto. Dia diciptakan untuk mengerjakan keduanya gitu, best of both world. Dan gue pribadi punya pengalaman menggunakan A7 Mark III secara profesional gitu. Gue pernah professionally using A7 Mark III. Sehingga ya pembahasan A7 Mark IV ini menjadi cukup menarik buat gue pribadi gitu kan. Jadi ya itu, dia adalah kamera yang hybrid banget. Dan untuk A7 Mark IV ini akan dijual seharga $2.499 di luar sana. Cuman gue nggak tahu harga di Indonesianya berapa, belum ada informasi sama sekali. Jadi ya kalian boleh berkira-kira, bukan berkira-kira, berspekulasi, benar sekali Ska. Ya, gua dan kalian dan Ska gitu kan bisa berspekulasi aja kira-kira harganya di Indonesia berapa gitu. Tapi biasanya Sony tidak akan jauh dari MSRP luarnya, bahkan kadang bisa lebih murah sedikit. Kalau kita lihat secara fisik kameranya si A7 Mark IV ini, dia bentuknya ya kamera full frame Sony banget gitu, kamera mirrorless full frame Sony banget. Gue nggak ada masalah dengan itu ya. Gue nggak ada masalah karena kameranya sendiri menurut gue terlihat cukup profesional gitu, professional looking. Jadi dilihat klien atau dilihat orang-orang sekitar kita juga akan terlihat sangat profesional. Dan justru yang lebih bagus di sini adalah dia desainnya sama dengan khas design language-nya Sony, tapi dengan improved ergonomik gitu. Katanya sih ergonomiknya akan mirip-mirip dengan A7S atau A1 gitu, karena ya memang mereka jajaran terbaru juga. Nah, di sini katanya akan lebih bagus kalau dibandingkan A7 Mark III gitu. Jadi ya udah mereka tidak merubah desainnya secara ekstrim, tapi di sini lebih ke functionality-nya yang gue sangat setuju dengan hal itu gitu. Daripada membuat satu desain yang di mata tuh enak, ya udah, karena udah cukup profesional menurut gue, ya mendingan ke functionality-nya aja gitu. Secara fisik tidak banyak yang berubah di situ, tapi di sini dia membawa, kalau dibanding A7 Mark III, dia membawa articulating screen yang menurut gue paling cocok sebenarnya buat sebuah kamera hybrid, buat kamera yang dipakai untuk foto dan video sekaligus. Atau mungkin ya ini subjektif ya, ini mungkin preferensi gue pribadi, tapi gue sangat suka karena dia membawa articulating screen di sini, dan dia membawa UI yang baru dikenalkan waktu A7S Mark III, A7S Mark III gitu. Dan ya mungkin memang tidak terlalu bagus, tidak sebagus Canon gitu kalau kita ngomong UI touchscreen-nya, tapi ini udah jelas satu improvement yang cukup besar, dan yang gua sebenarnya berharap itu udah ada dari zamannya A7C. Gue sih berharap dari A7C kemarin itu udah ada UI ini, tapi ternyata belum ada. Lalu kalau nggak salah keluar kayak ZVE10 juga tidak membawa UI ini, tapi di sini gue sangat bersyukur A7 Mark IV membawa UI dari A7S3 tersebut. Dan A1, sama juga A1 juga UI-nya seperti itu. Dan menurut gue itu jadi satu improvement. Walaupun gue ingetin lagi, tidak akan sebagus Canon, tapi itu sebuah improvement yang gue sangat suka gitu, gue sangat setuju. Lalu setelah articulating screen, gue juga mau bahas beberapa update yang cukup menarik, di mana di sini dia membawa sensor 33 megapiksel, sensor baru dari Sony dengan ukuran 33 megapiksel. Dan ini menarik karena sangat
sesuai dengan rumor yang sempat kita bahas-bahas juga sebelum kameranya launching. Jadi rumor somehow jadi cukup kredibel gitu kan. Nggak tahu apakah rumor yang memang mereka susun sendiri atau rumor yang benar-benar satu bocoran gitu kan. Tapi ya rumor leak ini akurat gitu. Sony membawa sensor 33 megapiksel. Yang jelas itu jadi satu improvement kalau dibandingkan S7 Mark III untuk still fotografinya. Karena ya megapikselnya lebih gede gitu kan. Dan selain untuk still fotografi, untuk video pun ternyata di sini jadi satu benefit yang gede karena videonya downsampling dari 7K, dari total resolusi 7K di downsampling jadi 4K gitu. Untuk mode 4K tertipinya ya, 4K tertipi dan ke bawah gitu. Kalau kalian nggak tahu apa benefitnya biasanya di ketajaman. Dan terbukti pada beberapa review, salah satunya Potato Jet, itu ketika side by side, si S7 Mark IV ini lebih tajam videonya dari S7S Mark III. Itu satu fakta yang menarik aja gitu. Walaupun memang ketajamannya tidak sesignifikan itu, nggak bener-bener yang beda kualitas jauh banget. Cuma sedikit lebih tajam tapi ya cukup menarik karena si S7 Mark III ini lebih murah. Yaitu benefit menggunakan sensor dengan resolusi yang lebih tinggi. Lalu untuk foto juga dia bisa 10 fps burst-nya ya normal untuk jajaran full frame di harga mid range tersebut. Jadi di sini yang menurut gue cukup menarik adalah dia membawa dual native ISO tanpa diumumkan oleh Sony karena sama di S7S Mark III mereka juga bawa dual native ISO yang kedua akan aktif di 12.800 kalau nggak salah. Jadi ketika pakai ISO 12.800 tiba-tiba gambarnya bersih lagi gitu. Nah itu kelihatan pakai dual native ISO walaupun tidak dipromosikan oleh Sony. Dan di sini hadir juga fitur seperti itu. Tapi entah kenapa gue merasa di S7 Mark IV ini jauh lebih baik. Karena si dual native ISO ini dia hadir di angka ISO yang lebih rendah yaitu 3200. Jadi ketika kita naikin ISO-nya pelan-pelan nih, step by step gitu kan, si S7 Mark IV noise-nya akan langsung mereda lagi di 3200. Sedangkan S7S Mark III enggak gitu. Dia baru akan bersih lagi di 12.800. Kenapa gue cukup suka? Karena gue melihat gue akan lebih sering menggunakan mid ISO tersebut. ISO dari 1000 sampai 10.000 lah gitu. Jadi dengan adanya dual native ISO di 3200 itu cakep gitu. Jadi langsung bersih di angka ISO tersebut. Sedangkan si A7S kan bersihnya ketika di angka ISO 12.800 terlalu jauh gitu. Jadi kalau kita pakai di ISO yang in between antara base ISO terendahnya dengan 12.800 akan lebih noise. Tapi ya itu kalian dapat gambarannya. Dan mungkin biar lebih jelas ada juga video dari Potato Jet yang akan gue taruh cuplikannya di sini. Dia mendemokan kalau pada ISO yang tanggung kayak tadi sekitar 10.000 dan sekitar itu gitu kan sebelum nyentuh 12.800, S7 Mark IV lebih bagus low light-nya. Noise-nya lebih rendah gitu. Sedangkan si S7S yang harusnya raja low light dia noise banget gitu. Dan bedanya cukup signifikan kecuali ketika naik terus dan nyentuh 12.800 baru si S7S menang karena di situ dual native ISO-nya mulai pek gitu. Tapi kan maksud gue ya kalian juga pasti paham gitu. Sesering apa kita pakai ISO di atas 12.800. Kita pasti kalaupun kepepet ya rata-rata masih main di ISO yang cukup rendah sekitar 6.000, 7.000 gitu kan, sekitar itu. Jadi menurut gue ini malah lebih menarik gitu dibandingkan si S7S Mark III. Dari segi low light-nya berdasarkan mungkin low light-nya tetap lebih hebat si S7S, tapi kalau yang gelap banget sekalian, kalau di kondisi-kondisi tanggung cahaya-cahaya ruangan, cahaya-cahaya environment, menurut gue akan lebih reliable si S7 Mark IV. Gitu. Jadi ya itu salah satu sudut pandang yang menarik aja. Ada beberapa turn down juga, bukan turn down ya, ada beberapa drawback gitu kalau dibandingkan S7S. Pastinya Sony tetap akan bikin gap gitu kan, karena si S7S lebih mahal dan terkhususkan untuk video, sedangkan si S7 Mark IV ini pasti ada yang dikurangin, ada perbedaan spesifikasi karena dia lebih murah juga, lebih terjangkau dan dia fokusnya bukan hanya untuk video, tapi foto video juga. Karena fotonya tadi kita bahas juga 33 megapiksel gitu, cukup bagus. Dan beberapa reviewer juga udah tes filenya itu cukup bagus juga buat diedit. Tapi beberapa drawback yang gue bahas di sini adalah kalau buat video. Pertama, dia 4K 60 dia bakal cropping jadi Super 35. Jadi ya
ya agak disayangkan aja dia akan cropping gitu kan. Walaupun buat gue pribadi tidak ada masalah ya. Jadi ini yang banyak dibahas sama reviewer luar juga. Tapi buat gue pribadi tidak ada masalah karena gue jarang banget syuting 60p gitu. Video-video ST juga nggak ada yang 60p gitu. Atau pernah ada mungkin 1-2 video doang gitu. Kita nggak banyak pakai 60p dan begitu pun ketika dulu gue kerja secara profesional gitu kan pakai S7 Mark III. Itu juga gue tidak pakai 60p gitu. Pakai di 30p aja. Ya mungkin beberapa orang sih bilang juga kayak ya 60p masih bagus soalnya masih kepake kalau lu shoot 30 dengan 60p lu bisa agak slow mo. Iya gue setuju gitu, bener. Cuman ya buat gue bukan sesuatu yang jadi yang membuat gue bilang kamera ini jelek gitu, enggak gitu. Menurut gue ya masih it's okay aja dan masih ada opsinya sebenarnya, cuman jadi cropping aja gitu. Jadi itu pertama. Lalu yang kedua adalah rolling shutternya. Di sini sebenarnya jadi satu hal yang gue lihat memang cukup parah gitu kan, rolling shutternya parah banget. Itu kalau dibandingin S7S yang memang concernnya adalah untuk video. Di sini concernnya adalah hybrid kamera dan sensornya resolusinya lebih gede. Jadi gue expect readout-nya juga agak lebih berat. Makanya dia rolling shutter. Dan kalau kita bandinginnya dengan S7 generasi ketiga, S7 yang sebelumnya, sama aja gitu, rolling shutternya sama aja. Dan gue yang dulu, gue bilang gue professionally menggunakan S7 Mark III di syutingan gue, dan gue tidak masalah dengan rolling shutter saat gue kerja dulu, ya bukan masalah juga harusnya di kamera ini. Dan kalau ngelihat videonya si Gerald Andon yang dia bawa keliling tuh sambil jalan kaki outdoor, kelihatan stabilisasinya juga udah lumayan oke, sehingga gerakan-gerakan kecil itu rolling shutternya juga terminimalisir karena stabilisasinya udah lumayan oke gitu, udah lebih oke dari yang generasi sebelumnya. Jadi ya itu beberapa drawbacks yang menurut gue tidak terlalu drawbacks gitu, tidak terlalu bikin gue tidak suka dengan kamera ini gitu, tidak not a big deal lah gitu drawbacksnya. Tapi buat beberapa orang yang memilih S7 Mark IV ini sebagai kayak second cam dari S7S Mark III, kayaknya akan lumayan berasa gitu perbedaannya dengan rolling shutternya dan cropnya gitu kan. Oh ya, sama slow-mo-nya dia nggak ada slow-mo 4K 120 frame per second. Jadi ya itu yang menurut gue agak kurang sih gitu, karena 4K 120 tuh entah kenapa gue lagi cinta banget gitu. Dari zaman nyobain di Z-Cam, R5, itu nyobain 4K 120 tuh enak banget. Kita ngelihat slow-mo dan ketajaman gambarnya tetap di 4K tuh cakep banget. Jadi gue agak menyayangkan aja di sini belum ada, tapi melihat harga yang ditawarkan dan fitur-fitur tadi sebenarnya ya udah cukup oke lah gitu. Balik lagi ke pertimbangan kalian aja. Yang jelas kamera ini akan lebih menarik. Sama satu lagi mungkin update yang gue suka di sini, dia udah pakai full size HDMI. Nah, ini relate banget dengan dulu gue. Jadi dulu itu kerjaan gue semacam acara TV yang kita itu jalan-jalan naik mobil dari Jakarta ke Aceh. Dulu itu memang konsep waktu gue kerja tuh jadi kameramen di situ agak berat gitu kondisinya. Bener-bener banyak posisi yang gue harus ambil gambar, abis itu gue masuk mobil, kita jalan lagi, tapi gue harus selalu standby dengan kamera karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi yang mungkin menarik untuk masuk ke dalam konten videonya. Di beberapa kondisi tuh gue tidur di dalam mobil sambil megang kamera gitu, sambil kayak selama gue kerja 1 bulan tuh, kurang lebih lah, sekitar 3 mingguan doang sih kalau nggak salah, gue udah merusak 3 kabel micro HDMI di kameranya. Karena ya gue nggak tahu itu kamera kemana ketika gue tidur ya, mungkin dia jatuh, mungkin dia ketekan, mungkin dia gimana, tapi pas gue bangun ya kabelnya bengkok gitu kan, atau ketinggalan di dalam. Udah 3 kali pokoknya tuh, beberapa kali kabelnya rusak dan gue harus beli lagi. Ya itu buat sedikit gambaran aja betapa reliable-nya kalau saat itu mungkin gue pakainya S7 Mark IV. Banyak improvement-nya di sini yang menurut gue akan kepake pada workflow gue saat itu, dan gue yakin banyak improvement juga yang akan kepake buat temen-temen di berbagai ranah profesional gitu. Entah kalian mungkin ngerjain TVC, dokumentasi, atau kalian ngerjain wedding videografi, apalagi wedding ya. S7 Mark III itu di wedding
rame banget gitu. Salah satu penguasa lah di industri wedding gitu kan. Dan A7 Mark IV ini gue yakin banget dia akan sangat memberikan improvement untuk kalian para pekerja fotografer dan videografer wedding gitu. Dua-duanya di-handle sama dia. Nggak cuma foto, nggak cuma video gitu. Jadi ya menurut gue ini tetap kamera yang menarik. Dan gue akan berusaha untuk minta ke Sony Indonesia gitu kan, biar nyobain kameranya secara langsung. Ya ini akan jadi salah satu kamera yang penting banget kita bahas gitu. Sebagai kamera reviewer, jangan sampai A7 Mark IV ini nggak kita bahas. Oke, paling itu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberi wawasan tambahan buat teman-teman semua. Jadi ya udah itu aja. Terima kasih sudah menonton. Dan kayak biasa kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan, taruh juga di kolom komentar. Dan seperti biasa jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Sorry kalau durasinya kelamaan, tapi gue berusaha untuk sesingkat mungkin, nanti mungkin di editingnya gitu ya. Tapi ya itu, semoga bermanfaat. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.